Pijat refleksi capek, bukan pijat capek-capek biasa dengan memijat seluruh tubuh atau beberapa bagian tubuh lainnya seperti itu. Karena biasanya itu punggung, bahu, pundak, leher belakang, bahkan kepala belakang terasa berat, sakit seperti itu, pegal. Dan biasanya juga pinggang ini terasa sakit atau nyeri. Kadang juga kepala pusing, kepala agak berat, kurang nyaman seperti itu. Kadang juga kaki terasa pegal, terasa berat, terasa nyeri atau sakit, ya, dan gangguan lainnya. Dengan mengetahui keluhan-keluhan yang biasa dialami ketika orang capek, kita tahu titik-titik mana yang harus kita pijat untuk mengatasi capek-capek dengan metode pijat refleksi. Oke, supaya tidak berlama-lama, langsung saja disaksikan dalam video berikut ini. Titik pertama yang kita pijat yaitu titik refleksi kepala atau otak, bentuknya silang ya. Sebelum melakukan pemijatan, pastikan teman-teman mengoleskan hembody, minyak zaitun ataupun sejenisnya, salah satu diantaranya pada titik-titik tersebut agar pijatannya lancar, tidak lecet dan tidak memar seperti itu. Kita menggunakan alat pijat refleksi seperti yang saya punya ini jika teman-teman punya ya. Tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut kiri kanan minimal 2-3 menit. Ini untuk mengatasi gangguan atau keluhan di kepala seperti itu. Kemudian kita memijat di titik berikutnya, itu titik refleksi otak belakang atau otak kecil, titiknya tepat di bagian sini. Ini juga untuk mengatasi sakit atau berat di belakang tengkuk, leher belakang seperti itu. Ini juga dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Jika teman-teman tidak punya alat pijat refleksi seperti yang saya punya ini, kita bisa juga menggunakan ujung jari telunjuk yang ditekuk dan ujung jari jempol tangan yang ditekuk. Terserah teman-teman ya, pilih mana caranya. Kita tekan pada titik tersebut dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut. Begitu juga menggunakan jari jempol tangan yang ditekuk. Bebas ya. Demikian juga ketika memijat titik refleksi otak kecil, kita juga bisa menggunakan ujung-ujung jari yang ditekuk, terutama ujung jari jempol tangan ataupun jari telunjuk. Kemudian kita memijat di titik refleksi leher, titiknya tepat di bagian sini. Biasanya saya meletakkan jari telunjuk di belakang ya, supaya pijatannya mengena, dan jempol tangan di titik refleksi leher tersebut. Kita tekan bersamaan, kita putar-putar, kita cubit-cubit, dan kita tarik seperti ini. Ini untuk mengatasi gangguan atau keluhan pada leher seperti itu. Kemudian kita memijat di titik berikutnya, yaitu titik refleksi bahu, titiknya tepat di bagian sini. Ini untuk mengatasi keluhan di pundak, di bahu seperti itu, daerah punggung. Ini kita pijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Bisa menggunakan jempol tangan, kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut seperti ini ya. Kita juga bisa memijat titik tersebut menggunakan ujung-ujung jari yang ditekuk, seperti ujung jari telunjuk tangan. Kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut kiri kanan minimal 2-3 menit. Bisa juga menggunakan ujung jari jempol tangan yang ditekuk seperti ini. Terserah teman-teman pilih cara yang mana. Kemudian kita memijat di titik refleksi otot trapezius untuk leher dan pundak. Titiknya tepat di bagian sini ya. Tepat di sini titiknya. Nanti di sini daerah paru-paru dan bronkus, tapi di atasnya. Ini untuk mengatasi sakit pada leher dan pundak. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit menggunakan jari jempol tangan, bisa juga menggunakan jari telunjuk yang ditekuk, bahkan jari jempol yang ditekuk, terserah teman-teman ya. Yang penting dilakukan dengan tekanan yang stabil dan lembut. Kemudian kita memijat di titik refleksi kelenjar paratiroid. Ini gudang kapur, zat kapur dalam darah dan tulang, untuk mengatasi kaki kesemutan, kaki pegal, varises, kaki stroke, kaki capek-capek pegal,
dan hal lainnya seperti itu. Jadi kita memijat titik tersebut kiri kanan minimal 2-3 menit. Lebih lama lebih bagus ya semua titiknya tadi, tapi disesuaikan dengan kondisi yang ada agar tidak sampai kelamaan seperti itu. Kita tekan pada titik tersebut dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut kiri kanan minimal 2-3 menit. Kemudian titik berikutnya yang kita pijat yaitu titik refleksi punggung. Titiknya tepat di bagian sini. Ini titik refleksi tulang punggung untuk mengatasi keluhan atau gangguan pada punggung. Mungkin punggung itu agak pegal, berat seperti itu ya. Kita tekan dengan tekan yang stabil menggunakan jempol tangan dan kita pijat dengan lembut. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Kadang juga saya menggunakan jari telunjuk yang ditekuk, tapi jangan terlalu kuat, nanti sakit banget. Ya, terserah teman-teman. Kemudian kita memijat di titik refleksi pinggang, titik refleksi tulang pinggang, tepat titiknya di bagian sini biasanya ada lekukan. Ini semua daerah pinggang yang agak luas dia. Kita tekan pada titik tersebut menggunakan jempol tangan dan dipijat dengan lembut. Kadang juga saya menggunakan jari telunjuk yang ditekuk supaya tekanannya mengena, asalkan dilakukan dengan tekanan yang stabil, jangan terlalu kuat dan dipijat dengan lembut ya, karena ketika ini dipijat dengan tekanan yang kuat nanti sakit banget loh. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Ini untuk mengatasi keluhan atau gangguan di sekitar pinggang ya. Bisa juga menggunakan jempol tangan seperti yang saya jelaskan tadi, terserah teman-teman pilih cara mana seperti itu. Kemudian kita memijat di titik refleksi ginjal. Kadang juga pinggang sakit karena masalah dari ginjal yang membuat kita lemah, capek-capek seperti itu. Kita memijat di titik refleksi ginjal tersebut menggunakan jari telunjuk yang ditekuk. Kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut kiri kanan minimal 2-3 menit seperti itu. Kemudian kita memijat titik yang tidak kalah penting, yaitu titik refleksi limpa. Titiknya tepat di bagian sini dan hanya ada di kaki sebelah kiri. Manfaatnya untuk mengatasi badan panas dingin dan masuk angin ya. Jadi ketika orang capek-capek karena badan masuk angin dan hal lainnya, bisa memijat di titik tersebut. Caranya kita menekan titik tersebut dengan tekan yang stabil menggunakan jari telunjuk yang ditekuk, kemudian kita pijat dengan lembut minimal 2-3 menit seperti itu. Kemudian kita memijat di daerah punggung kaki, yaitu titik pertama, titik refleksi kelenjar getah bening bagian dada. Semua titik refleksi kelenjar getah bening ini berhubungan dengan pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh seperti itu ya. Titiknya tepat di bagian sini. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit, bisa ke atas bisa juga ke bawah. Biasanya saya mijatnya ke atas, kembali ke arah jantung, karena jantung kan memompa darah. Jadi darahnya dikembalikan ke arah jantung seperti itu, dan demikian seterusnya putarannya ya. Tapi jika teman-teman mijat ke arah bawah tidak jadi masalah, bebas ya. Yang penting pijatannya tepat sasaran, dipijat dan mengena. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit menggunakan jempol tangan boleh ya, bisa juga menggunakan jari telunjuk, terserah teman-teman. Kemudian kita memijat di titik refleksi kelenjar getah bening bagian perut. Titiknya tepat di bagian sini yang ada lekukan ini. Ini dipijat menggunakan jari jempol tangan, kita tekan dengan tekanan stabil dan dipijat dengan lembut kiri kanan minimal 2-3 menit. Kemudian kita juga memijat di titik refleksi kelenjar getah bening bagian atas tubuh. Titiknya tepat di bagian sini yang ada lekukan ini ya. Ini juga dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Ingat, semua titik refleksi kelenjar getah bening manfaatnya memijat titik tersebut untuk meningkatkan pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh. Ini berhubungan dengan imun tubuh atau daya tahan tubuh seperti itu. Kemudian kita memijat di titik refleksi kelenjar getah bening tepat di bagian sini. Kita memijat titik tersebut menggunakan jari jempol tangan, kita tekan dengan tekan yang stabil dan dipijat dengan lembut. Ingat, dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Kemudian kita memijat di tangan
cukup satu titik saja ya, karena sudah mewakili di kaki. Titiknya tepat di bagian sini. Kita memijat di atas punggung kaki ini juga ya. Caranya kita meletakkan jari telunjuk di titik tersebut di bagian bawah dan jari jempol tangan di atas supaya tekanannya mengena, dan kita pijat dengan lembut kiri kanan minimal 2-3 menit. Dan ini terbukti ampuh mengatasi sakit leher, karena ini titik persilangan, titik refleksi leher yang ada di telapak kaki di bawah jempol kaki seperti itu ya. Jika leher sebelah kiri yang sakit, pijat lebih dulu di tangan sebelah kiri, demikian sebaliknya jika memijat kiri kanan tidak jadi masalah. Baik, terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.